Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya beginilah nih kalau nggak ada kameramen, coba ya di sini aja kali ya. Nah, selamat pagi teman-teman. Kayaknya kejauhan nih. Tunggu bentar. Nah, kayaknya segini pas ya. Oke teman-teman, jadi banyak banget nih yang nanyain ke saya ya tentang peluang Persib lolos dari grup yang bermain di Bandung gimana katanya. Dan ini adalah grup neraka ya, grup neraka. Anda bayangkan peringkat 1 sampai 5. Pokoknya penghuni grup ini yang di Bandung ini menduduki peringkat 1 sampai 5. Ada Persib Bandung, ada Bali United ya, sang juara. Ada Bayangkara sama Persebaya tuh. Jadi 4 tim yang menghuni grup ini semua masuk 5 besar musim kemarin. Jadi ketat banget ya, ketat banget. Tapi kita harus memilih nih, yang lolos itu cuma 2 kan. Di antara 4 yang lolos 2 ini siapa? Karena apa? Karena semua tim ini memiliki kekuatan merata ya. Baik secara materi, lalu juga kapasitas pelatih, sokongan dana, dan juga faktor apa ya? Ya faktor pengalaman lah ya, pengalaman gitu. Pengalaman ini dalam artian klub ini diisi pemain bukan hanya sekedar pemain-pemain bagus secara teknik individu, tapi juga mereka udah terlatih ya, berpengalaman mengarungi Liga Indonesia. Nah, persoalannya adalah bahwa tensi di grup ini sebetulnya nggak full banget ya. Yang pertama nih, Bali United, mereka itu memang ya Bali is Bali ya, tetap bagus ya, walaupun bermain nggak full, nggak sekuat tenaga, tetap Bali United bagus ya. Tapi mereka itu kan udah kayaknya lebih fokus di event Asia ya. Mereka itu lolos ke Asia dan lebih mempersiapkan untuk kejuaraan Asia gitu. Jadi kayaknya Bali United bakalan ngelepas event ini. Lagian mereka itu juara bertahan loh. Anda bayangkan kasta tertinggi mereka paling bagus, paling baik ya. Sekarang ada turnamen pramusim gitu. Kalau sama-sama ngotot kayaknya malah kontraproduktif nanti ya. Terlepas dari Bali United nanti ternyata walaupun main biasa ya, main seadanya, tetap main bagus, tetap bisa menang. Tapi kayaknya kita coret Bali ya dari tim yang akan lolos grup ini. Bali udah nggak akan masuk hitungan Bali. Tinggal tersisa Persebaya, Bayangkara, sama Persib ya. Tim berikutnya coba kita lihat Persebaya. Persebaya ini bagus banget ya. Apalagi perpaduan pemain-pemain muda sama sebetulnya seniornya dikit banget tahun kemarin, tapi mereka ini makin nanjak ya. Jadi kalau di musim kompetisi kemarin, di musim kompetisi lalu, yang menjadi permasalahan dari setiap klub ini adalah inkonsistensi. Contoh, seperti PSIS Semarang tuh. Seri 1, seri 2 lumayan ya, bagus. Tiba-tiba anjlok. Terus Persib di seri-seri akhir, Persib ini bagus, grafiknya terus menanjak, konstan, stabil, tapi tergelincir sama tim-tim kecil ya, tim-tim biasa. Dan di seri 1 sama seri 2 Persib nggak optimal, nggak konsisten juga. Lalu Bali nih, Bali United ya, mereka di seri pertama, seri kedua, sampai seri 3 biasa aja. Di seri-seri terakhir itu makin menanjak ya, makin menanjak. Bisa jadi karena kembalinya para pemain senior ya, mulai beradaptasi lagi dan lain sebagainya. Bali United. Banyaklah tim-tim lain juga pada nggak konsisten ya. Dan klub yang konsisten di akhir-akhir seri kadang-kadang nggak beruntung, seperti Persiraja tuh. Persiraja tuh sebetulnya ketika setelah transfer window mereka ngerekrut pelatih baru ya, itu bagus loh, sebetulnya bagus lihat grafiknya ya. Tapi mereka udah ancur-ancuran di seri awal, makanya nggak selamat, harus ke degradasi ke Liga 2. Oke, tadi tuh Bali ya, terus Persebaya nih. Persebaya tuh jangan lupa ya, Persebaya itu untuk sampai ke tahap kemarin itu memerlukan waktu. Oh, dan Persebaya itu bagusnya apa coba? Persebaya itu walaupun mereka nggak juara, tapi mereka adalah satu-satunya klub
yang tidak kalah dari Bali United dan bisa mengalahkan Bali United 2 kali ya. 2 kali kan? Bener nggak? Ya, Persebaya walaupun nggak juara, tapi cuma mereka yang bisa mengalahkan Bali United di 2 putaran gitu. Tapi masalahnya saya pikir Persebaya yang kemarin bukan yang akan main di Piala Presiden gitu. Walaupun mayoritas pemain banyak dipertahankan, tapi saya cuma melihat Rahmat Irianto sama Kambuaya ya. Itu signifikan banget, berpengaruh banget. Dan justru keduanya kan pindah ke Persib gitu. Persebaya apakah kita coret ya dari persaingan ini? Iyalah, Persebaya juga kayaknya nggak akan lolos saya pikir, karena mereka itu kan kalau misalkan saya nggak tahu ya konsepnya pelatih Persebaya, apakah ada pemain muda lagi yang diambil atau apa, saya nggak terlalu merhatiin. Tapi kayaknya kalau untuk sampai ke tahap kemarin Persebaya butuh proses ya, dan waktu yang singkat ini saya pikir kalau cuma mengandalkan energi pemain muda nggak cukup ya, nggak cukup. Jadi kayaknya Persebaya kita nggak masukin list juga untuk tim yang lolos. Nah berikutnya Persib. Faktor tuan rumah jelas menguntungkan ya. Faktor tuan rumah jelas menguntungkan. Materi pemain bagus, bahkan makin bagus ya. Pagi ini udah masuk tuh rekrutan baru Asia, udah fix ya. Siapa namanya? Tadi saya lihat sekilas banget, satu siapa? Dalam hati saya, iya Persib kunaon lain ngerekrut jelema kalah ka satu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kita lihat kemampuan satu lawan jelema-jelema gimana. Jadi Persib materi bagus, sebagai tuan rumah juga jelas diuntungkan. Biak baterai nih. Tuan rumah diuntungkan. Saya nggak tahu nih ya, udah hampir 3 tahun Persib ini main tanpa dukungan supporter. Apakah masih relevan nggak ya dukungan supporter, membangkitkan semangat dan lain sebagainya? Karena jujur ya, saya memperhatikan ya, mungkin Anda tidak, saya memperhatikan. Justru Persib di seri yang lalu ya, di beberapa seri itu terlihat malah enjoy loh. Ya, ketika bermain jauh dari Bandung ya, karena kalau waktu itu kan jauh dari Jawa Barat mungkin ya. Kalau waktu itu kan tekanan supporter begitu hebat ya. Jadi mereka itu secara psikologis tertekan Persib itu di awal-awal seri. Nah, ketika mainnya jauh dari supporter itu Persib malah bisa main enjoy loh beberapa pemain gitu ya. Makanya justru dukungan supporter saya kesampingkan dukungan supporter ya. Tapi faktor tuan rumah ini maksud saya dari akses, terbiasa bermain di lapang itu dan lain sebagainya ya, berlatih di situ itu akan berpengaruh, dan feel sebagai tuan rumah ya, itu juga akan berpengaruh. Jadi Persib mau nggak mau ya, maka celakalah orang yang meremehkan Persib. Persib ini mau nggak mau harus kita masukkan sebagai tim yang akan lolos dari grup neraka ini ya. Persib lolos. Sisanya Bayangkara. Nah, Bayangkara kenapa saya juga prediksi akan lolos? Karena Bayangkara ini selalu selalu bermain dengan, ini pelatihnya masih Paul Monster bukan ya? Kalau misalkan masih, ini pelatih bagus ya. Pelatih bagus, punya visi misi dan ambisius gitu. Pelatih ambisius seperti ini ya, biasanya memang akan punya strategi jangka panjang. Tapi saya pikir kalau di tangan Paul Monster ini ya, event-event seperti ini, jadi kelemahannya Bayangkara apa sih? Mungkin dari mulai tradisi, culture, history mereka nggak punya gitu ya. Makanya mereka itu sebetulnya bermain nothing tulus. Mereka juga nggak punya beban tekanan supporter dan lain sebagainya. Jadi di Bayangkara ini saya hanya melihat aspek kedalaman tim sama kemampuan pelatih gitu. Dan saya pikir kalau untuk turnamen pramusim seperti ini, justru klub seperti Bayangkara yang bisa langsung keluar tuh kekuatannya gitu ya. Saya juga nggak memperhatikan mereka itu punya pemain tambahan, pemain baru apa enggak. Tapi saya bukan yakin, saya memprediksi Bayangkara akan lolos dari grup ini. Jadi yang akan lolos dari grup neraka di Bandung ya, itu yang pertama adalah Persib Bandung, lalu klub keduanya adalah Bayangkara. Apakah ini pasti? Ya enggak, namanya juga prediksi ya, namanya prediksi. Lalu kenapa saya memprediksi seperti itu? Ya kan mau bikin konten ya, jadi nggak apa-apa. Oke teman-teman, gitu aja ya. Bayangkara dan Persib Bandung akan lolos dari grup neraka ini ya. Saya udah siang kali ya, ada kerjaan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.